فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. Apabila kita mendapati informasi, ketika kita mendapati suatu berita, yang berita ini tentang suatu keadaan di mana Allah disekutukan, di mana terjadi kesyirikan dan kesyirikan, harusnya kita kecewa, kita sedih, kita marah ketika melihat, ketika mendengar ada satu berita di mana Allah disekutukan. Sebagian manusia menyembelih untuk lautan, sebagian manusia ngalap berkah dengan kotoran hewan, sebagian manusia menyembelih untuk kuburan, sebagian mereka manusia menyembelih sesuatu daripada binatang, dia berikan kepada jembatan, dia berikan kepada pohon-pohon besar, dia bernazar kepada si penghuni kubur, dia beribadah kepada jin. Harusnya kita kecewa, kita marah, karena ini merupakan kezaliman yang paling besar. Tapi kadang sebagian kita kalau mendengarkan perzinahan, ketika kita mendengarkan satu pembunuhan, ketika kita mendengarkan suatu berita daripada berita-berita kriminalitas, kita merasa kaget. Na'udzubillah dimutilasi, na'udzubillah dipancung, kezaliman yang amat besar. Tapi kalau berita tentang syirik, seperti nggak terjadi sesuatu. Itu menandakan kalau tauhidnya rapuh, kecemburuan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kecemburuan terhadap agama itu sangat minim sekali. Karena kezaliman yang paling besar adalah ketika seorang hamba melakukan tindakan kriminal kepada sang pencipta. Adapun tindakan kriminal manusia terhadap manusia, betul kita katakan azim, kita katakan besar. Manusia membunuh manusia, manusia merampas kehormatan manusia, kita katakan azim. Perkara yang amat besar, na'udzubillah, kemaksiatan. Akan tapi kita akan sangat marah, kita akan sangat kecewa ketika kita melihat manusia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW ini sudah Fathu Makkah. Beliau mengatakan kepada para sahabat, ala turihuni min dzul hulasah, siapa di antara kalian yang bisa menyejukkan hatiku? Siapa di antara kalian yang bisa membuat hatiku beristirahat, hatiku terasa rohah, lapang dari berhala yang bernama dzul hulasah? Ada yang mengatakan dzul kaffain, ada yang mengatakan dzul hulasah, ada yang mengatakan Ka'batul Yaman. Nabi SAW di Mekah, atau afwan, Nabi SAW di Madinah. Sementara beliau mendapatkan informasi di negeri Yaman terdapat peribadatan kepada selain Allah, patung yang bernama Dzul Khulasah. Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, ala turihuni, siapa yang bisa di antara kalian menjadikan hatiku tenang min dzil khulasah, dari berhala yang disembah yang ada di negeri Yaman? Maka Jarir bin Abdullah, karena beliau orang Yaman, maka beliau acung, ana ya Rasulullah, saya yang sanggup ya Rasulullah. Cuman saya nggak pandai naik kuda ya Rasulullah. Ditepuk dari yang pukul 3 kali. Allahumma alimhu, ya Allah ajarkan dia naik kuda, ya Allah ajarkan dia naik kuda. Maka semenjak itu beliau termasuk orang yang paling mahir naik kuda, Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau ke negeri Yaman, kemudian menghancurkan berhala-berhala atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul alaihi salatu wasallam kembali bisa nyenyak tidurnya. Lihat ya, ahlu tauhid nggak nyenyak tidurnya ketika mendapati ada kesyirikan. Kalau kita nggak nyenyak tidurnya karena banyak hutang. La ilaha illallah.